Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok telekomunikasi akan menyampaikan sebuah materi mengenai analisis discounted pada perusahaan ISSP dan CTBN. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Zuhriani Salma, lalu Nurul Tifani, Sarah Dwi Ananda, Muhammad Fajar Catur Maulidi, dan Fikri Nugraha. Siap membawa teman-teman semua untuk lebih memahami materi mengenai analisis discounted. Let's go! Seperti yang sudah dikatakan, kami akan menganalisis saham berdasarkan discounted cash flow. Sebelum menganalisis evaluasi saham berdasarkan discounted cash flow, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis saham berdasarkan metode Magic Formula Greenberg. Adapun langkah-langkah dalam menganalisisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan nilai ROCE atau Return on Capital Employed dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Dari 190 perusahaan, kita urutkan berdasarkan nilai ROCE yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Kemudian yang kedua, setelah mengurutkan nilai ROCE, langkah selanjutnya yaitu mengurutkan perusahaan berdasarkan nilai EY atau Earning Yield. Dari 190 perusahaan, kita urutkan berdasarkan nilai EY yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Selanjutnya, untuk yang ketiga, setelah mengurutkan nilai ROCE dan EY, langkah selanjutnya yaitu menghitung skor perusahaan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dari perusahaan skor ini, kita ambil 40 ranking perusahaan berdasarkan analisis Greenberg. Maka didapat hasil sebagai berikut. Berdasarkan penyusunan portofolio Magic Formula Greenberg, perusahaan yang kita pilih untuk kita analisis berdasarkan discounted cash flow adalah perusahaan Steel Pipe Industry of Indonesia dengan kode saham ISSP. PT Steel Pipe Industry of Indonesia merupakan suatu perusahaan dalam negeri yang berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa baja atau tabung dan berbagai produk terkait lainnya. PT Steel Pipe Industry of Indonesia didirikan pada tahun 1971 dengan kantor pusat di Jalan Kalibutuh, Surabaya. PT Pipa Steel Industry of Indonesia pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2013 dengan kode saham ISSP. Berikut adalah data-data keuangan ISSP 5 tahun terakhir. Selanjutnya, kita masuk ke valuasi harga saham berdasarkan analisis discounted cash flow. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis perusahaan ISSP berdasarkan analisis discounted cash flow. Yang pertama, peroleh data dividen, earning per share, dan price earning ratio yang ingin dievaluasi yang dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Disarankan untuk menggunakan data minimal 10 tahun ke belakang untuk valuasi yang akurat, seperti contoh berikut. Yang kedua, menghitung rata-rata dividen payout ratio atau DPR dan EPS growth. Yang ketiga, menghitung future value EPS atau earning per share growth dan proyeksikan EPS atau earning per share growth 10 tahun ke depan. Yang keempat, akumulasi dividen ISSP.
Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar 110,96. Yang kelima, menghitung future value harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 963,4086. Yang keenam, hitung future value total pada perusahaan yang akan dilakukan valuasi seperti contoh pada tabel berikut. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham atau setelah dividen perusahaan ISSP pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 1074,3686. Selesai sudah pembahasan kita mengenai analisis saham berdasarkan discounted cash flow. Semoga pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.